Kadang kita merasa sendiri. Hidup penuh tekanan, jalan terasa sepi. Tapi Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan Yesus menggenapi kata-kata itu. Ia berkata, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus bukan hanya memimpin dari jauh. Ia berjalan di depan, menuntun, dan melindungi. Ketika kita tersesat, Ia mencari. Ketika kita jatuh, Ia mengangkat. Ketika kita hancur, Ia memulihkan. Lalu, apakah manusia bisa jadi gembala? Bisa, tapi bukan menggantikan Yesus. Kita hanya dipercaya menggembalakan orang lain dengan kasih yang sama seperti Kristus. Menuntun, bukan menguasai. Mengasihi, bukan menghakimi. Karena satu-satunya gembala agung tetaplah Yesus. Dan selama Ia di depan kita takkan kekurangan apapun. Kita hidup di dunia yang selalu menuntut lebih. Lebih sukses, lebih kaya, lebih sempurna. Tapi Daud, seorang raja yang punya segalanya, berkata Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia tahu, kekayaan tidak menjamin damai. Jabatan tidak memberi tenang. Hanya saat Tuhan menjadi gembala, jiwa kita merasa cukup, karena Dia tahu apa yang kita butuh, bukan hanya apa yang kita mau. Ketika Tuhan memimpin, kita tidak tersesat. Ketika Dia menggembalakan, kita tidak kekurangan. Karena cukup itu bukan soal harta, tetapi soal siapa yang menuntun hidup. Kata menuntun artinya membimbing atau menunjukkan jalan. Dalam konteks ayat Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, menuntun berarti Tuhan membimbing hidup kita ke arah yang benar, sama seperti gembala yang menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang aman. Jadi kalau Tuhan menuntun, itu bukan cuma soal arah hidup secara fisik, tapi juga menunjukkan keputusan yang benar. Menjaga supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Mengarahkan hati supaya tetap di jalannya. Singkatnya, memimpin dengan kasih, agar kita berjalan di jalan yang benar dan selamat. Tuhan bukan sekadar pemimpin dari jauh, tapi gembala yang turun langsung, melindungi, dan berkorban bagi kawanannya. Jadi benar gembala sejati pasti Tuhan, bukan ciptaan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberi hidup kekal, bukan sekadar arah hidup sementara. Kenapa? Karena hanya pencipta yang benar-benar tahu kebutuhan ciptaannya. Ciptaan bisa memimpin, tapi tidak bisa menuntun hati dan memberi hidup. Gembala manusia bisa salah arah, tapi Tuhan tidak pernah keliru jalan.